Mas, itu Mas lihat Mas, itu ada penampakan Mas. Iya. Dan tuh. Nah, yang ini Mas. Nah, ini. Iya, benar. Iya kan? Oh. Tapi dia itu kayak ingok di makam ya? Di makam ya. Iya benar Mas. Apa coba saman? Keluar kamu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Keluar Mas. Keluar Mas. Mas, ini kan Mbak Stella kan Mas? Iya Mas. Tapi dia mau kemana ya Mas? Apa jangan-jangan dia mau keluar dari kuburan untuk mencari pelakunya Mas? Ya mungkin sih Mas. Cuman dia itu keluarnya nggak dari makamnya sendiri Mas. Soalnya makamnya ada di ujung sana. Di ujung sana. Tapi makamnya siapa Mas tadi? Nggak tahu. Apa mungkin datang ke makamnya simbahnya atau apa buat minta tolong atau gimana? Mau kemana sih? Aku juga nggak tahu Mas. Dia mau kemana ya? Tapi sayangnya Mas, pelakunya itu bisa lolos dari hukum loh Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, itu arwah siapa lagi Mas? Gimana Mas? Apa? Dia nyamperin siapa Mas? Dipeluk Mas. Nangis Mas. Iya Mas. Coba sampai dekat Mas. Kayaknya suaranya nangis Mas. Assalamualaikum. Mohon maaf. Saya berbicara dengan siapa? Terus? Ke pelakunya. Bentar Pak, Bapak jangan pergi dulu. Saya tahu apa yang Bapak rasain. Tapi dari saya dan teman saya itu udah berusaha buat meminta pertanggungjawaban yang saya dilakukannya. Tapi masalahnya dia itu anaknya orang kaya. Saya juga nggak tahu Pak, kenapa dia itu bisa sampai lolos dari keadilan gitu loh Pak. Enggak, Bapak kok nungguin di sini, kenapa nggak langsung datang ke makamnya? Nggak bisa masuk. Kenapa nggak? Ternyata bapaknya Mas, bapaknya Stella Mas. Datang ke sini buat ngejemput anaknya, buat datengin pelakunya, buat minta pertanggungjawaban. Karena si pelakunya kan sengaja Mas bikin si Stella kan meninggal ya Mas? Iya. Ya terus Bapak maunya apa dari pelaku itu? Tapi kan antara alam Bapak sama alam kita sama alam pelakunya itu kan sudah alam berbeda. Kenapa Bapak itu kok masih ingin menuntut? Allah Akbar. Jangan-jangan arwahnya Mas ini matang. Iya Mas, hamil Mas. Sebentar, Mbak Stella, benar apakah Mbak Stella itu hamil sama pelakunya? Iya Mas ya. Tapi aneh banget ini, udah meninggal masa arwahnya itu maksudnya arwah bapaknya itu nuntut gimana maksudnya Mas?
Ya bapak itu mau nuntut yang bagaimana? Astagfirullahaladzim. Saya yakin Betul. bapak itu sudah tahu aturan. Bagaimana mungkin seorang manusia harus mempertanggungjawabkan karena kesalahan yang sudah dia lakukan untuk menikahi anaknya bapak. Sedangkan anaknya bapak ini udah meninggal. Kalau misalnya bapak tahu sudah berapa bulan si Stella ini hamil? 2 hari ini mas. 2 hari ini. Ini ya pas di kayak sama 7 orang itu mas. Setelah itu dia itu hamil mas. Dia nggak mau kalau sampai Stella ini melahirkan nggak punya bapak. Tapi kan udah meninggal mas. Ntar jangan-jangan takutnya kayak apa ya mas? Kayak beranak dalam kubur gitu loh. Iya. Mbak yakin sampean itu hamil? Coba mas, kalau nggak diterawang dulu mas. Apakah beneran hamil atau enggak? Dan ini ya ada di perut kayak manggil bapak gitu mas. Berarti kalau memanggil bapak, tapi kan bapaknya kan 7 orang. Ya mungkin sih Kan mas. di apa maksudnya Di gantian digonta-ganti gitu loh. sama 7 Iya orang sih. mas. Oh 1 orang. Siapa? Maksudnya apakah Anton itu atau bukan yang bapak maksud? Oh. Berarti ya Anton itu ya mas. Iya. Iya. Bapaknya bilang katanya itu anak dari Mas Anton. Jadi gini teman-teman, simpelnya kayak gini. Kemarin kita itu udah mencoba untuk minta keadilan sama yang bersangkutan. Cuman yang bersangkutan atau pelakunya itu bisa lepas dari tanggung jawabnya karena dia itu punya uang teman-teman. Dan ini kabarnya semakin pilu. Mbak Stella ini dalam jangka 2 hari ya, atau sudah diginiin sama si pelaku itu, Mbak Stella ini hamil pas dengan keadaan dia itu meninggal teman-teman. Jadi meninggal terus ada adiknya di dalam Perutnya itu. di dalam perutnya. Nah disitulah bapaknya tahu, terus datang ke makam Stella, nungguin di sini karena beliau itu tidak bisa masuk. Mbak Stellanya kan kebetulan datangi makamnya neneknya makamnya di sini mas, gitu. Dan ini dia itu mau menuju ke tempatnya pelaku. Pak, kalau bapak itu minta pertanggungjawaban untuk si Anton menikahi anak bapak itu nggak bisa. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, alam Mas Anton dan alam anaknya bapak itu udah berbeda. Lagian menikah yang bagaimana toh Pak? Mana ada pernikahan antara manusia dan arwah seperti ini? Itu caranya gimana, tradisinya gimana, saya nggak tahu Pak. Kalau enggak gini aja mas, apa Bapak sendiri yang ngijabin. Allah Akbar. Kalau untuk masalah seperti itu kita nggak mau Pak, kita takut dosa. Itu bukan hak kita untuk, ya mohon maaf, itu bukan saya yang ngelakuin. gini aja. Lebih baik kita cari pelakunya Anton untuk minta maaf sama Stella. Iya sih Mas Lata, cuman kan kemarin kita udah ketemu Mas, udah ngomong gini, masalahnya dia itu punya uang, jadinya dia bisa Bukan dia mau lari dari tanggung jawab. dia mau ini mas. Pak, Bapak mau kemana? mau kemana Pak? Dengerin saya toh Pak. Ini bapaknya tetap bersikeras pengen nemuin Anton Mas. Nemuin Anton? Iya.
Kalau gini Mas, kalau misalnya Anton kita bawa ke sini, Gimana Pak? Tapi kalau kita bawa ke sini apa mungkin dia itu mau ke sini Mas? ya kan kita coba Mas. Apa mau dibiarkan si arwah anaknya sama bapaknya untuk mendatangi Anton? Gimana ya Mas ya? Saya jadi bingung teman-teman. Karena yang kita hadapi itu alamnya alam manusia dan juga alam goib teman-teman. Tapi kalau saya sih Mas, lebih baik kita datangi Anton untuk minta maaf sama si Stella. Tapi kalau menurut Mas Kaber, Ya kalau dibiarkan ke sana ya nggak apa-apa. ya kalau memang seperti itu ya kita bawa Antonnya ke sini Mas. Iya. Gitu. Tapi kita tetap buat perjanjian Mas. Kita jangan sampai nyelenggarain pernikahan antara si Anton dengan Mbak Stella. Ya saya paham betul teman-teman apa perasaan orang tuanya. Ya siapapun orang tuanya kalau anaknya itu diginiin bahkan sampai Blending. ya itu pasti orang tuanya merasa gagal ngedidik anak walaupun bukan salah dari Mbak Stellanya tersebut. Mana ya Mas ya? Enggak. Jadi saya minta Bapak sama Mbak Stella ini jangan diteruskan. Gitu. Takutnya apa? Pertama, kalau dia keluar dari makam, kalau ada pengendara lain atau Grab, Gojek atau sopir apapun, nanti dikira penumpang lagi Mas. Gitu loh. Iya sih Mas. Gitu. Nanti malah bikin ribut lagi. Lebih baik Bapak ini, kalau emang mau nemani Mbak Stella ya nemani di makam sini aja. Iya. Lah kita pulang, Menuju kita ke tempatnya, mendatangi tempatnya Anton, lah Anton bawa ke sini. Bener kayak gitu aja. Iya. Ya udah Pak, ini kita udah nemuin solusi yang paling baik. Lebih baik Bapak di sini, ya kan? Kita langsung menuju ke tempatnya si Anton. Kita sampaikan apa yang menjadi keinginan sampean. Ya. Mbak, saya akan temuin Mas Anton lagi. Kita coba benar-benar mencari keadilan di sini. Kadang ya kayak gitu Mas, orang yang mempunyai harta, benda atau kekuasaan dan kedudukan, dia itu bisa seenaknya saja kepada orang-orang yang di bawah mereka. Jadi buat teman-temanku, jangan sampai harta, benda, tahta, jabatan itu menguasai diri kalian. Kita semua hidup di dunia ini itu sifatnya atau derajatnya itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hati kita, pikiran kita langitkan gitu. Dan mungkin segitu dulu ya Pak ya. Saya langsung bergegas ke rumahnya Mas Anton. Ya udah Mas, yuk kita off di sini teman-teman. Kita langsung ke tempatnya Mas Anton. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.